Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali saya Kak Maulana sebagai mahasiswa Sistem Informasi Geografis Angkatan 2024 dengan nomor induk mahasiswa 24 garis miring 540025 garis miring SP garis miring 24752. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penerapan Leaflet.js untuk eh, pemetaan berbasis website yang masih dasar gitu. Ini adalah pembuatan web map secara dasar, bagaimana cara mengintegrasikan eh, dan juga membuat sebuah komponen-komponen yang terdapat pada spasial ataupun pemetaan di dalam sebuah website peta sederhana. Di sini ada beberapa poin yang akan disampaikan. Pertama ada penerapan marker atau titik, kedua ada penerapan polyline atau garis, kemudian ada penerapan area atau sebagai polygon seperti itu. Dan di sini pun pada website yang telah dibuat itu terdapat beberapa komponen lainnya, komponen pendukung lainnya seperti Zoom di bagian kiri saya, kemudian ada layer control yang berisi ada base map OpenStreetMap, S Reward Imagery, Gempa Bumi Indonesia, dan Kartu Voyager. Ini juga disertai dengan tadi ya marker 2, marker 1 dan zona bahaya. Itu nanti ada di bagian bawah. Ini adalah apa namanya tampilan awal pembukaan website, terutama ketika diatur bahwa eh, ada akses untuk masuk ke browser dan juga mendapatkan informasi tentang lokasi walaupun tidak secara akurat, tidak begitu akurat lah seperti itu. Nah, kemudian ini adalah marker yang digunakan untuk penentuan lokasi kita. Jadi jaraknya cukup tidak atau belum akurat ya teman-teman, masih 40,5 meter. Namun ya ini masih cukup bisa diterima karena masih cukup berdekatan. Lalu ketika kita lihat di bagian bawah sini terdapat penerapan dari fungsi-fungsi dasar yang terdapat pada data geospasial, yaitu ada pertama data marker atau data titik, kemudian ada area, ini area bahaya ya, pembuatan area bahaya, kemudian ada pembuatan polyline dan juga ada pembuatan polygon. Nah, kemudian ini kita bisa lihat juga diberikan adanya tooltip ya, sehingga ketika mouse digerakkan ke apa namanya ke bagian yang dituju, maka ada tulisan jangan klik ya, jangan diklik. Kemudian ketika dipencet, ini adalah area bahaya. Itu menggunakan apa namanya output pop up atau notifikasi gitu. Ini juga di tooltip ketika ditekan ada ini Tugu Jogja, ini juga ditekan ada sekitar kawasan Tugu Jogja. Nah, ini adalah bentuk paling dasar dari pembuatan WebGIS ya. Sehingga ini kita bisa lihat ada beberapa fungsinya, kan zoom, bisa zoom in dan dia bisa zoom out juga secara otomatis. Kemudian di sini ada apa namanya ruler. Jadi ruler ini sebuah plugin yang digunakan untuk menentukan jarak. Nah, kita tentukan yang jarak dari dari Tugu, kita tentukan jarak dari sekitar di luar sini ya. Kita ambil dari misalnya ini di Kridosono. Jika ditarik hingga ke stasiun Lempuyangan, maka jarak lurusnya adalah 1,9 kilometer. Nah, itu adalah salah satu plugin juga yang membantu penerapan apa namanya eh, web geospasial atau web GIS gitu kan, ataupun web map dapat digunakan dengan lebih interaktif dan juga lebih informatif, teman-teman. Nah, setelah itu mari kita masuk ke pembahasan mengenai script yang digunakan. Ini juga ketika digunakan dalam mode mobile, gitu kan, mobile phone, ini akan bisa dan juga memberikan tampilan yang cukup interaktif juga dengan daerah sajian yang ya terbatas sebatas dari layar handphone gitu. Namun fungsi-fungsinya dan juga beberapa komponen lainnya masih berfungsi dengan cukup sangat baik. Nah, kita kembali balik ke sini dan kita bisa lihat pertama-tama di sini terdapat
deklarasi struktur HTML pertama ya, biasa Docker HTML, link end, head, style, dan lain sebagainya. Namun di bagian head ini kita bisa lihat juga ada pertama ini ada impor CSS ya teman-teman. Saya dilihat juga ini ada impor referensi CSS. Kemudian di bagian bawahnya di bodinya ada bagian impor package sih, lebih ke package ya. Ini package dari CSS diimpor, dimasukkan, juga ada proses impor dari package-nya JavaScript. Dan ini di sini adalah dasar-dasar yang cukup penting untuk membuat web map atau web GIS, terutama ketika adanya apa ya, sebuah framework yang dimasukkan ke dalam package tersebut, sehingga package tersebut dapat digunakan dan juga diakses sebagai website ataupun web map gitu. Nah, ini masuk ke script utamanya. Kita bisa lihat bahwa ada beberapa script yang dapat dibahas di sini. Ini ada pertama ada source listed most coordinate master gitu kan. Terus ada var map LMAP set view. Ini deklarasi mapnya. Kita bisa lihat ada bagian koordinatnya, koordinat X-nya berapa, Y-nya berapa, kemudian ini zoom levelnya di angka 15. Itu menentukan nanti eh, apa pembukaan si layer dari map itu akan dibuka di mana dan juga dengan kondisi altitude berapa gitu, ketinggian berapa. Kemudian ini ada OSM tile layer ya untuk menampilkan apa OpenStreetMap gitu kan. Terus ada apa Teleb juga. Teleb itu sebagai base map ya teman-teman, yang berisi SV word imagery yang terdapat tadi di layer control. Kemudian ada tile layer ataupun base layer dari Rupa Bumi Indonesia dan juga ada KartoDB. Ini keempat-empatnya dimasukkan dan juga disertakan ke dalam control layer sehingga bisa dimatikan dan dinyalakan secara fleksibel gitu. Kemudian ini ada marker circle sekitar Tugu Jogja. Kita lihat gitu kan banyak apa penerapan marker itu hanya memerlukan satu satu pasang koordinat X dan Y saja gitu kan. Jadi ketika kita lihat marker satu L marker, nah ini X-nya dan ini Y-nya gitu kan. Dan itu marker itu juga sama serupa gitu kan. Ini X-nya, Y-nya. Dan varian circle itu tadi untuk membuat area bahayanya teman-teman. Itu juga di daerah situ. Namun diberikan apa sebuah pengaturan tambahan gitu kan, dan opacity-nya 0,5, fill color-nya tadi hitam ya, terus radiusnya itu dibentuk sehingga nanti membentuk suatu area yang bisa dijadikan sebagai area bahaya. Kemudian ini di polyline kawasan Jalan Abu Bakar Ali tadi ya. Nah, ini ketika polyline itu digunakan tiga pasang titik koordinat sehingga nantinya bisa memberikan hasil yang cukup apa ya, cukup baik gitu, memanjang gitu kan. Sehingga sebetulnya nggak harus tiga juga teman-teman, dua pun bisa sehingga menjadi titik awal dan titik akhir, dan maka polyline akan membentang dari titik awal ke titik akhirnya gitu, seperti itu. Kemudian ini juga ada apa namanya polyline-nya gitu kan, bagian pengaturannya mau warna apa gitu kan. Ini warnanya red, warnanya 5, opacity-nya 1 gitu kan, ketebalannya 1. Kemudian ada pula tadi yang kita bahas di sekitar apa Kridosono itu ada poligon teman-teman. Nah, poligon itu cara pembuatannya perlu menyertakan koordinat yang pertama ke koordinat ditaruh di bagian yang akhir. Mengapa harus demikian? Karena dalam pembuatan poligon titik-titik itu harus saling berhubungan atau saling bersambung, teman-teman. Sehingga ketika di titik awal itu harus dijadikan sebagai titik terakhir juga sehingga dapat membentuk suatu area yang memiliki apa ya, luasan dan dalam gitu kan. Sehingga nanti dari titik pertama dia akan menyambung ke titik kedua, titik tiga, titik keempat, dan akan kembali ke titik pertama. Dan ini diterapkan di sini ya, kita lihat ada titik pertama, titik kedua, titik tiga, titik keempat, titik ke empat ini ya empat, dan titik kelimanya itu kembali lagi ke titik yang pertama. Nah, maka itu nanti muncul tampilan seperti yang kita bisa lihat di bawah ini. Nah,
ini yang bisa kita lihat. Oke. Dan ini cukup fleksibel juga dan bisa kita gunakan dengan luasan tertentu sehingga kita tinggal menentukan titik-titik acuannya pada peta gitu. Selebihnya terdapat beberapa tambahan script lagi, ada bind pop up, ada bind tooltip ya. Jadi kita lihat ada sedikit notifikasi dan juga ada pop up yang muncul ketika diklik ya. Kemudian ada control scale. Tadi control scale-nya itu yang sebelah kiri yang bisa mengatur skalanya, entah itu di zoom out atau di zoom in gitu kan. Kemudian ada base map yang digunakan tadi ya. Eh, Lalu ada overlay map. Overlay map ini yang bisa kita nyala dan matikan yang terdapat di bagian atas base map gitu. Ini ada L control layer, base map, overlay to map, map locate. Ini map locate tadi untuk mengambil ini kita ya. eh Apa namanya? Tampilan mapnya gitu kan, tampilan peta yang muncul. Ini ada on location fund gitu kan. Terus on location phone ini untuk apa? Jadi on location phone ini untuk apa ya? Menampilkan lokasi ya, tempat kita berada gitu teman-teman. Sehingga nanti akan muncul lokasi dan juga apa radiusnya gitu kan area. Namun ketika tidak diberikan akses untuk mengambil lokasi, maka lokasinya akan menampilkan lokasi error. Dan terakhir ada L control ruler gitu kan. Ini sebuah plugin yang diterapkan pada project ini sehingga kita tadi bisa mengukur jarak dari titik satu ke titik lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.